ini memang satu perahu berukuran kecil, ramping, layarnya jauh lebih besar daripada bodi perahunya. Itulah sebabnya mengapa perahu ini memiliki kecepatan paling tinggi. Jika Anda membayangkan perahu kecil ini hanya dipakai untuk kegiatan wisata semata, mungkin Anda perlu menelisik lebih jauh. Seperti bentuknya yang kecil, sandek kebanggaan suku Mandar ternyata menjadi senjata pamungkas etnis kedua terbanyak di Sulawesi ini untuk menaklukkan ganasnya samudra. Mampu berlayar dengan kecepatan 20-30 knot atau sekitar 50 km per jam, sandek dikenal dengan daya jelajahnya yang tinggi, bahkan bisa mencapai Papua Nugini, Amerika, sampai Madagaskar di Afrika. Lantas, apa sebenarnya rahasia dari kekuatan sandek? Apakah berasal dari ritual suku Mandar atau justru kekuatan evolusi dan rasionalitasnya? Selengkapnya dalam Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Sandek ini memang satu perahu berukuran kecil, ramping, ya, dengan layar yang sangat besar. Layarnya jauh lebih besar daripada bodi perahunya. Itulah sebabnya mengapa perahu ini memiliki kecepatan paling tinggi. Jika dilihat dari bentuk dan ukuran fisiknya, sandek sebenarnya termasuk jenis perahu kecil. Penyebutan sandek sendiri merujuk pada bentuknya yang cenderung runcing atau sandek dalam bahasa Mandar. Dengan lebar hanya 0,5 sampai 1 meter, panjang sandek bisa mencapai 12 meter dan mampu membawa beban ratusan kilogram serta 8 orang di dalamnya. Sebelum penggunaan mesin, sandek menjadi salah satu alat transportasi antar pulau paling dominan. Sebab selain lincah dan cepat, sandek juga dapat berlayar melawan arah angin, yaitu dengan teknik berlayar zigzag atau dalam bahasa Mandar disebut sebagai makarakai. Beberapa catatan menyebut, sandek sendiri adalah perkembangan dari perahu bercadik atau berbilah pada sisi perahu dari warisan Austronesia 3000 tahun silam. Perahu sandek ini merupakan puncak dari perkembangan teknologi perahu Mandar. Ya, sebelum mengenal sandek, orang Mandar punya perahu yang namanya olang mesa, ya, perahu dalam ukuran kecil, dan itu untuk kepentingan pencarian ikan di daerah pesisir. Lalu seiring kebutuhan untuk melakukan pelayaran lebih jauh, orang-orang Mandar kemudian memproduksi perahu jenis pakur. Jadi dari olang mesa itu dikembangkan teknologinya menjadi pakur. Tak hanya sebagai lepa-lepa atau perahu semata, sandek syarat dengan makna simbolik dan ada pakem tertentu yang harus dipatuhi para pembuatnya. Salah satunya adalah lopi sandek nama Lolo atau perahu sandek harus terlihat indah dan bagus. Bahkan dalam ungkapan lain juga menyebut, Dalekba tahu mapapia lopi, moa diang anu mare semitama. Pepatah yang bisa dimaknai secara sederhana dengan kalimat, jangan pernah membuat sebuah perahu kalau ada sesuatu yang tidak baik atau haram di dalamnya. Belakang atau belang merupakan bagian paling bawah dari lambung perahu sandek, terbuat dari pohon kayu utuh yang dikeruk tengahnya. Dasar dari pembuatan, arah dan laju perahu merujuk pada pondasi keyakinan, yakni adat istiadat, pamali, dan mantera yang bagi suku Mandar merupakan kekuatan batin dan spiritualitas yang menyatu. Pacong merupakan bagian paling depan dari perahu sandek dengan ciri khas 5 segitiga runcing dengan bentuk menjulang ke atas. Digunakan sebagai panduan arah perahu, pacong menggambarkan cara kerja pikiran suku Mandar yang rasional dengan dibungkus dalam ideologi Islam. Pasalnya, posisi pacong yang selalu mendongkak ke atas merupakan posisi kepala manusia ketika berdoa. Pembuatan sandek Mandar juga kerap diiringi sejumlah prosesi ritual yang semakin menguatkan kesan sakral pada perahu. Pasalnya, suku Mandar menganggap perahu sandek sebagai benda bernyawa yang akan menemani nelayan Mandar ketika melaut.
Mereka percaya semakin baik dalam memperlakukan saat pembuatan dan perawatannya, maka akan semakin baik pula hasil yang akan diperoleh. Suku Mandar biasa melakukan ritual sandek yang disebut dengan makuliwa sebanyak 2 kali, yaitu saat proses pembuatan perahu dan saat akan berangkat melaut. Pernah suatu hari itu pelaut-pelaut Mandar dulu berangkat ke laut itu tidak melakukan semacam doa-doa selamat di rumah, akhirnya mendapat musibah di laut. Sehingga mulai dari situ dibiasakanlah untuk melakukan semacam ritual doa-doa selamat sebelum berangkat ke laut. Tak hanya sebatas doa, untuk pelengkap ritual makuliwa disiapkan sejumlah makanan atau sesaji sederhana. Di antaranya ada sokol atau nasi ketan khas Mandar, kue cucur ketan, bubur beras atau jewawut, aneka kue, serta pisang raja. Ritual ini dimulai dengan duduk bersila menghadap sesaji, lalu berdoa bersama semua anggota keluarga dengan harapan memohon perlindungan dari Sang Pencipta. Doa juga sama dengan usul, artinya usul itu perasaan. Ini bibir pantai tidak bisa diinjak, harus diadu dijengkali dulu, karena di sana semua itu menurut kata orang tua penjaganya. Tiap itu ujung-ujung ada pangeran di sana. Ujung ke sana baca ini, tapi ingat Allah, jangan terlalu sombong. Kalau udah sementara itu mah berjalan, pelan-pelan saja. Setelah doa bersama selesai, selanjutnya semua makanan dan sesaji harus segera dibawa menuju ke pantai tempat perahu sandek disandarkan. Kemudian ritual berdoa kembali dilakukan di atas perahu sandeknya dan dipimpin oleh seorang tokoh agama atau adat setempat. Beberapa bagian perahu juga disentuh dan diberikan doa khusus sebagai simbol perlindungan keselamatan. Setelah semua prosesi selesai dilakukan, sang pemilik perahu akan langsung membagikan makanan atau sesaji tersebut kepada nelayan atau warga sekitar pantai. Tujuannya untuk keselamatan, ya tujuannya kenapa kita makan bersama supaya keberkahan itu kita bisa nikmati bersama itu. Meskipun terlihat sederhana, namun makuliwa syarat makna dan filosofi. Semua makanan sesaji dipilih karena alasan khusus. Sokol dan aneka kue tradisional khas Mandar misalnya, dengan sebagian besar berbahan dasar beras ketan, memiliki makna tentang harapan akan eratnya hubungan nelayan Mandar, layaknya tekstur ketan yang lengket dan menyatu. Ketika kita makuliwa itu memang tidak bisa dihilangkan Pak itu. Tidak bisa memang diganti, mesti ada Pak itu. Kayaknya ada yang kurang kalau misalnya tidak ada itu. Kalau yang saya tahu ini, kalau misalnya pisang raja itu, kalau simbol kita di Mandar itu artinya istilahnya selalu orang semangat untuk ini bekerja. Warisan budaya inilah yang kemudian mendorong berbagai pihak untuk bisa tetap melestarikan keberadaan budaya lokal ini. Salah satunya dengan diadakannya Festival Sipa Mandar 2024 yang bertajuk Jejak Pelayaran Jalur Rempah Majene. Digelar pada 11 hingga 16 September 2024 di Kota Majene, Sulawesi Barat. Festival ini adalah bentuk kerjasama dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Tujuannya adalah gerakan-gerakan kebudayaan, tetapi walaupun sifatnya kecil tapi bermakna. Sehingga Sipa Mandar ini diambil dari kata filosofi Pitu Ulun Nasalu dan Pitu Babana Binanga. Jadi ada 7 kerajaan otonom yang ada di hulu dan 7 kerajaan otonom yang ada di hilir. Tema Jejak Pelayaran Jalur Rempah sengaja dipilih karena memang memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan suku Mandar. Tak hanya dikenal sebagai pencari ikan di lautan saja, tetapi para pelaut tangguh Mandar juga berperan penting terhadap penyebaran dan perdagangan rempah Nusantara. Khususnya rempah-rempah asli tanah Sulawesi seperti cengkeh, pala, dan kemiri. Mampu berlayar ratusan mil laut, sandek menjadi penghubung utama komoditas di pelabuhan internasional saat itu, yakni Makassar.
Satu dari sekian banyak agenda dalam Festival Sipa Mandar 2024 adalah Lomba Perahu Sandek yang sekaligus menjadi perayaan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat yang ke-20. Dibuka langsung oleh PJ Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharudin, kegiatan Sandek Heritage Festival diikuti sebanyak 47 perahu sandek lomba dan 16 sandek klasik. Para pasandek atau peserta lomba akan dijadwalkan melewati rute perjalanan panjang dari pantai Desa Pakusilopo, Polewali Mandar dan berakhir finish di pantai Deking Ibu Kota Mamuju. Sandek Heritage Festival diharapkan bisa menjadi momen mempertahankan tradisi dan sarana edukasi untuk menguatkan karakter dari filosofi sandek, yaitu sebagai alat kehidupan suku Mandar dan alat transportasi laut yang gagah dan penakluk. Ketika dia kompak, otomatis sandenya itu akan melaju dengan cepat. Karena untuk mengemudikan sande ini butuh kekompakan dan butuh kemampuan cara membaca angin yang tepat, karena itu mempengaruhi laju perahu. Jejak pelayaran Jalur Rempah Majene 2024 diharapkan bisa menjadi upaya rekonstruksi dan revitalisasi kekayaan histori dari para aktor utama, yaitu pelaut Mandar. Karena ketangguhan dan keistimewaan mereka lah yang berperan menghidupkan jalur perdagangan rempah Nusantara.